Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kemarin kita telah membahas hadis yang ke-146 di mana kita ketika itu membahas bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid dan menjumpai ada seutas tali di antara dua tiang yang digunakan untuk Zainab ketika lelah melaksanakan sholat malam, dan Rasulullah SAW melarang. Artinya sholat itu harus dilakukan dalam keadaan bersemangat, ya, jangan sampai kemudian dalam keadaan lelah kita mengabaikan hak-hak tubuh kita untuk beristirahat. Demikian juga yang akan kita bahas hadis yang ke-147. Ini senada dengan hadis yang sebelumnya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli falyarkud hatta yadhhaba anhu an-naum fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'asa la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru wa yasubbu nafsahu. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli, jika salah seorang dari kalian merasa ngantuk saat sedang sholat, fal yarkud hatta yadhhaba anhun naum, maka berbalinglah, ya, sampai rasa ngantuk itu hilang darinya. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'asun, karena sesungguhnya jika salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, la yadri la'allahu yadhhabu wa yastaghfiru fayasubbu nafsahu, karena ketika dia, salah seorang dari kalian itu sholat dalam keadaan mengantuk, ia tidak tahu, bisa jadi ia bermaksud minta ampun tetapi malah mencaci dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika salah seorang di antara kalian sedang sholat, hendaklah ketika mengantuk, maka hendaklah ia tidur sehingga rasa kantuknya hilang. Nah, jadi mengantuk itu menyebabkan putusnya konsentrasi, ya, sehingga dia tidak bisa memahami betul apa yang dibacanya, karena dia sebenarnya butuh
akan akan tidur ya, agar kemudian nanti bisa konsentrasi terhadap apa-apa yang dibacanya. Dari sini bisa kita ambil manfaat bahwa apa yang kita baca ketika kita sholat itu hendaklah kita pahami. Jadi demikian pula ketika kita tidak ngantuk tetapi pikiran kita itu melayang, maka segera fokus sehingga tahu apa yang sedang kita baca itu. Jadi kan mungkin karena capek ya gitu ya, sehingga pikiran tidak fokus. Ini menyebabkan apa yang kita baca itu tidak kita pahami ya, sehingga bisa jadi dia mohon ampun tetapi justru yang keluar dari mulutnya itu bukan memohon ampun tetapi malah mencelakakan diri. Ya, misalnya bagaimana? Misalnya ketika dia akan berdoa, sebenarnya yang benar adalah astagfirullahaladzim ya, astagfirullahaladzim, aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung ya. Namun karena sangat mengantuk ya, lidahnya terpleset sehingga mengubah susunan kata atau lafal katanya menjadi keliru ya, menjadi asubun nafsi atau aku mencela diriku sendiri ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jadi ini adalah sesuatu yang keliru ya, ketika tujuannya itu minta ampun tetapi malah karena tidak konsentrasi dia mencela dirinya sendiri. Begitu juga ketika misalnya kita berdoa minta dimasukkan ke dalam surga, minta dijauhkan ke dalam dari neraka ya, karena ngantuk, maka keliru tadi minta masukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari surga ya. Jadi ini karena kondisi mengantuk tadi. Oleh karena itu ketika mengantuk maka Rasulullah SAW menganjurkan ya untuk tidur dulu ya, kemudian sampai rasa kantuknya hilang dan kemudian melaksanakan sholat. Tentu ini juga berkaitan dengan waktu sholat ya. Jadi dia bangun ya masih dalam waktu sholatnya ya, kemudian dia melaksanakan sholat tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran di balik masalah ini adalah bahwa setiap orang itu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dirinya ya. Jika ia memaksakan diri untuk menunaikan satu ibadah ya di luar kemampuannya, berarti dia telah mendolimi dirinya sendiri. Karena diri kita pun juga ada hak untuk dipenuhi ya. Jadi ketika capek ya istirahat, ketika mengantuk ya tidur ya, ketika lapar ya kemudian ya makan dulu, ketika pengen buang hajat ya jangan ini tetap sholat saja sehingga dia sambil menahan buang hajat. Ini adalah sesuatu yang tidak baik dan bahkan dilarang ya. Jadi harus kita perhatikan sehingga sholat itu dalam keadaan khusyuk, tenang ya, tidak mengantuk ya, bersemangat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hadis yang ke-148. Wan Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawat fakanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan dari Abu Abdillah Jabir bin Sumaro ya radhiyallahu anhu ya, beliau berkata kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawat ya, aku biasa sholat ya dalam sholat-sholatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, maka sholatnya itu sederhana. Sederhana itu ya tidak terlalu panjang
dan khutbahnya juga sederhana. Ini ketika khutbah ya, atau kemudian diartikan juga bacaannya itu juga tidak terlalu panjang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya, nomor 886 ya. Hadis dari Jabir bin Sumaroh ya, menceritakan bahwa ia sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beberapa sholat. Secara zahir ia di dalam apa yang disampaikan ini adalah sholat Jumat, dan khutbahnya sedang, tidak pendek dan juga tidak terlalu panjang, yang kemudian bisa menyebabkan sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan ya, bahwa sesungguhnya panjangnya sholat seseorang atau pendeknya khutbah adalah tanda bukti dari pemahamannya terhadap agama. Maka panjangkanlah sholat dan perpendeklah khutbah. Jadi di dalam sholat Jum'ah itu bahkan umumnya itu kan khutbahnya lebih lama daripada sholatnya, tetapi karena kondisi jamaah pada umumnya itu berbeda-beda ya, kadang ada yang kemudian bekerja di sawah, bekerja sebagai buruh ya, bekerja sebagai pedagang, yang kemudian kondisi tubuhnya itu bisa sangat capek, maka kemudian sang khotib pun juga bisa memperhitungkan ya, jangan sampai kemudian dia khutbah terlalu panjang sehingga para jamaah itu menjadi bosan, bahkan kemudian tertidur, kecuali memang ada orang yang sengaja ya istirahat di dalam sholat Jumat ya, kemudian setelah sholat tahiyatul masjid ya, kemudian langsung tidur, kemudian tahu-tahu sudah komat. Nah, ini aliran sesat ini, nggak ada khutbahnya sebulan ini, berangkat begitu masuk masjid langsung tidur ya, sampai terbangunkan oleh komat ya. Nah, ini ya, tentu kita sebagai jamaah juga harus bersemangat di dalam kondisi yang ada itu ya, dan memperhitungkan bahwa waktu sholat Jumat itu antara jam 12:45 nanti sampai jam 12:30 itu harus keadaan fit ya, maka tentu harus mengatur diri ya. Tetapi bagi sang imam, sang khotib juga harus menyesuaikan dengan sabda Rasulullah SAW ya, bahkan sholatnya itu lebih panjang daripada khutbahnya ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang terakhir ini ya, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah itu adalah tanda bukti pemahamannya terhadap agama, maka panjangkanlah sholat dan perpendeklah khutbah ya. Ciri kefakihan agama seseorang ini dicerminkan dalam hadis ini ya, pelajaran yang bisa kita ambil ya pada kedua hadis tersebut, bahwa hendaklah seorang muslim itu tidak membebani dirinya dalam menunaikan ibadah. Dia juga harus sesuaikan dengan kemampuan, tidak mengamalkan di luar kemampuan. Satu lagi hadis yang ke-149. Wan Abi Juhaifah Wahbi bin Abdillah radhiyallahu anhu qala akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda fazaro Salmanu Abad Darda fara'a Ummat Darda mutabadilahu faqala ma sa'nukiki qalat
ahuka Abu Dardai laisa lahu hajatun fid dunya. Faja'a Abu Darda fasona alahu ta'aman faqala lahu kul fa inni shaimun qala ma ana bi akilihi hatta ta'kula fa'akala falamma kana lailu zahaba Abu Dardai yakumu faqala lahu nam fanam summa zahaba yakulu faqala lahu nam falamma kana min akhiril laila qala Salman kumil an fasallaya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaiha haqqan wa li ahlika alaiha haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqan fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu faqala an nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman rawahul Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan dari Abi Juhaifah Wahbi bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Kemudian karena sudah bersaudara maka Salman mengunjungi Abu Darda. Kemudian dia melihat Ummu Darda berpakaian seadanya, ya tidak memperhatikan penampilannya di hadapan suaminya. Jadi bahasa kita itu ya kemproh gitu ya, tidak terurus ya Ummu Darda ini. Kemudian Salman berkata, Ma sa'nuk, ya ada apa dengan kamu, ya kamu koyo ngono punya suami kok seperti itu ya, tidak membutuhkan ya, tidak memperdulikan penampilan kamu di depan suaminya. Kemudian ia menjawab ya, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu tidak memiliki kebutuhan terhadap dunia. Jadi pakaian penampilan saya seperti apa itu enggak diperhatikan ya. Jadi dia tidak memperhatikan, dia tidak membutuhkan untuk bercengkrama dengan istri ya, kemudian ya makan atau kemudian istirahat, dia tidak memperdulikan, ya tidak membutuhkan terhadap keduniaan begitu. Kemudian Abu Darda Salman datang kepada Abu Darda. Abu Darda datang dan membuatkan makanan kepada Salman. Ya, ia berkata, makanlah karena aku sedang berpuasa. Jadi nyuguh tamu ya. Kemudian ya nyuguh saudaranya itu karena sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah, makan ya. Makan ya, aku enggak makan karena aku sedang berpuasa, kamu makan ya. Kemudian Salman kan sudah mendapatkan informasi dari istrinya ya, istri dari Abu Darda, bahwa dia tidak membutuhkan dunia ya, makannya tidak diperhatikan, maka saya tampilannya pun juga tidak diperhatikan ya. Jadi ini adalah sifatnya keduniaan, dia pengen beribadah terus gitu. Kemudian ketika Salman ditawari ya, makanlah ya karena aku sedang puasa, maka Salman menggunakan informasi yang didapatkan dari istri tadi. Kemudian dia berkata, aku tidak akan makan sampai kamu juga ikut makan. Ya. Maka kemudian Abu Darda pun juga makan. Ya, ini menghormati tamu ya, menghormati saudaranya, maka dia kemudian makan. Kemudian ketika malam tiba, Abu Darda itu
tadinya tidur ya, tapi segera bangun ya, kemudian mau melaksanakan sholat. Wah, enggak saya mapan langsung menyat gitu. Kemudian Salman mencegah ya, tidurlah dulu. Ya, tidur dulu ya. Kemudian tidur ya, Abu Darda ya menghormati saudaranya. Kemudian bersama tidur. Kemudian menyat lagi ya. Menyat lagi, kemudian tidurlah dulu, maka tidur lagi. Sampai kemudian sudah akhir malam, maka kemudian Salman yang membangunkan. Ya, maka bangunlah ya, bangunlah, sekarang saatnya untuk bangun untuk sholat ya. Kemudian mereka sholat bersama-sama. Kemudian Salman berkata kepada Abu Darda bahwa sesungguhnya Robmu memiliki hak atas dirimu. Dirimu sendiri juga memiliki hak atas dirimu, ya. Keluargamu juga memiliki hak atas dirimu. Maka berikanlah setiap hak, ya, setiap yang memiliki hak-haknya, ya. Jadi ini Salman berkata kepada Abu Darda, Robmu memiliki hak atas dirimu. Artinya bahwa dia memang, ya, Allah Subhanahu wa taala itu punya hak untuk disembah, ya. Tetapi kemudian jangan sampai melupakan hak dirimu sendiri. Dirimu sendiri juga memiliki hak, ya. Kamu juga butuh tidur, butuh makan, ya. Maka kemudian harus dipenuhi hak dirimu itu. Keluargamu juga memiliki hak atas dirimu, istrimu juga memiliki hak atas dirimu, ya. Jangan sampai punya istri tapi didiamkan saja, tidak diperhatikan, ya, kebutuhan keduniaan maupun kebutuhan rohaninya, ya. Dia juga memiliki hak, maka berikanlah hak terhadap yang memiliki hak tersebut. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW menceritakan hal tersebut, ya, bahwa seperti ini, ya, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa Salman yang telah dipersaudarakan datang ke rumah menjumpai istrinya, ya, kemudian menawari makan. Tidak mau makan ketika kemudian aku tidak ikut makan. Kemudian aku malam hari mau bangun nggak boleh, disuruh tidur. Bangun lagi nggak boleh, disuruh melanjutkan tidur sampai akhir malam. Baru kemudian sholat berjamaah. Ini diceritakan Abu Darda kepada Rasulullah SAW. Maka jawaban dan Nabi SAW, ya, sodako Salman, ya. Salman berkata dengan benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda, ya. Baginda membuat akad ukhuwah di antara keduanya. Karena kaum Muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan dalam peristiwa hijrah itu, sehingga kemudian mereka yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW itu menjadi kerabat, ya, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-75. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya menurut kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu hari Salman datang masuk ke rumah saudara Abu Darda. Dia bertemu dengan Ummu Darda, berpakaian lusuh, ya, seperti seorang wanita yang tidak mempunyai suami, ya, tidak memperhatikan penampilan di hadapan suaminya. Kemudian bertanya, ya, kenapa dengan kamu ini, ya, saudaramu Abu Darda tidak mengambil perhatian, ya, terhadap keperluan dunia, yakni meninggalkan dunia, tidak lagi membutuhkan penampilan keluarganya,
tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan istirahat. Pokoknya yang dia lakukan itu ibadah terus ya, tidak memperhatikan tentang keperluannya dunia. Kemudian setelah itu datang Abu Darda membuatkan makanan dan mempersilahkan ya makan ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian Salman berkata, aku tidak akan makan sampai kemudian kamu juga ikut makan. Nah, ini ucapan ini mengandung satu tujuan agar kemudian Abu Darda juga ikut makan bersama dengan Salman, memperhatikan hak-hak dirinya sendiri. Kemudian ketika malam itu tidur ya, kemudian bangun Abu Darda untuk melaksanakan sholat. Nah, Salman kemudian memperingatkan saudaranya dengan kata tidurlah dulu ya. Ini memperingatkan tentang bahwa tubuhmu ya itu pun juga butuh istirahat ya, jangan sampai kemudian beribadah dalam keadaan tidak semangat ya, atau bersemangat tetapi kondisinya loyo ya, ini menjadi tidak bagus ya, sehingga ucapannya tidak bisa fokus ya. Maka tidurlah dulu ya. Kemudian setelah akhir malam Salman bangun, kemudian keduanya sholat bersama. Nah, sholat bersama di dalam sholat sunat itu boleh dilakukan berjamaah, tetapi tidak dilakukan terus menerus ya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW mencontohkan itu di dalam sholat Ramadan itu kadang datang untuk sholat berjamaah, itu artinya boleh dilakukan berjamaah, tetapi kemudian pada beberapa malam itu tidak datang, itu agar kemudian tidak menjadikan sebagai ini adalah sesuatu yang wajib atau boleh dilakukan dengan sendirian. Jadi boleh dilakukan berjamaah, boleh dilakukan dengan sendirian, tidak seperti sholat fardu ya. Sholat fardu itu adalah bagi laki-laki itu difardukan ya untuk berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan dalil bahwa tidak boleh ya seseorang itu membebani dirinya dengan puasa terus menerus ya, sholat sepanjang malam ya, kemudian tidak memperhatikan hak-hak dirinya, hak-hak orang lain ya. Dia selalu beribadah. Kita terhadap diri kita ada hak, kita terhadap anggota keluarga kita juga ada hak. Maka kemudian ketika kita mau sholat sunat, kemudian misalnya anak kita itu ada keperluan ya, arek nyuwun sangu atau kemudian mengajak bicara ya, kita tunda dulu sholat sunatnya ya. Kita penuhi hak keluarga kita ya, misalnya butuh ditemani mengerjakan PR, ditemani untuk makan bersama dulu ya, sambil kemudian kita berinteraksi ya, bermuamalah dengan anggota keluarga. Kemudian setelah serasa cukup kemudian kita baru melaksanakan sholat sunat. Jadi jangan sampai kemudian kita malah membentak anggota keluarga kita ya, kok sik bapak ke garak sholat lah, ganggu wae ya. Anggota keluarga kita juga punya hak terhadap kita ya, kita sebagai panutan itu harus kemudian memberi contoh yang baik ya. Jangan sampai hak-hak anggota keluarga kita itu pun juga terabaikan, apalagi kemudian hak kita pun juga terabaikan ya. Kita lapar ya jangan kusik, yang penting salat isik ya, makan dulu ya. Kemudian bahkan kemudian ketika kita sedang makan ya, kemudian mendengar azan ya, kemudian kita syariatkan untuk menyelesaikan makannya dulu, kemudian baru mendatangi azan. Itu di antara maksudnya adalah kemudian yang pertama bahwa tubuh kita juga punya hak untuk dipenuhi
atau kemudian agar nanti sholat juga tidak teringat kepada makanannya itu, ya tidak wah kayak kok mangkak segone raina itu kalau dimakan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini beberapa poin penting yang ada pada hadis yang kita bahas, bahwa ibadah itu perlu untuk beribadah dengan kualitas, jangan hanya kuantitasnya saja. Ya, jadi sholat malam itu ya yang berkualitas, jangan kemudian sepanjang malam kita sholat ya tanpa kemudian istirahat. Nah, sehingga nanti di dalam pelafalan doa-doanya itu menjadi tidak bagus, tidak fokus kita di dalam beribadah. Kemudian keseimbangan dalam beragama, ya ada hak-hak ya terhadap tubuh, ya butuh istirahat, ya kalau tidur kalau ngantuk ya tidur dulu ya. Kemudian kalau bacaan Al-Qur'an ya kemudian tidak terlalu panjang sehingga jamaah terlalu capek ya. Kemudian ini tentu bukan berarti kalau bacaannya panjang itu tidak boleh ya, tetapi bagi imam itu harus memperhatikan siapa yang sedang ikut sholat ini ya. Koyone kayak pemuda-pemuda yang kuat-kuat, yang ketok semangat ya, enggak apa-apa ya. Tetapi kalau berjamaah, yang berjamaah itu ada orang tua, ada anak-anak ya, kemudian bacaannya yang sedang-sedang saja. Demikian juga poinnya adalah hak untuk semua pihak yang memiliki haknya itu juga harus dipenuhi, terhadap dirinya, terhadap keluarga, terhadap robnya itu juga masing-masing harus dipenuhi hak-haknya. Bahwa kemudian kita di dalam beribadah itu harus bersikap moderat, tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak bermalas-malasan. Maka ketika hadis ini oleh Imam An-Nawawi dimasukkan dalam bab dalam beribadah kita harus bersikap moderat ya, tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak bermalas-malasan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.